Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu renungan materi kita yang saya beri tema The Story of Abigail atau kisah tentang Abigail. Namun sebelumnya malam ini saya akan perkenalkan ada 3 jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah kita, yaitu Ibu Magdalena Salambesi dari Bandung, Ibu Mirna Salambesi dari Jayapura, dan Ibu Desi Salambesi dari Ambon yang pada sore tadi sudah dibaptis pembaharuan. Nah ini dia. Ayo dong kasih salam saudara-saudara. Yang ada di kiri kanan dikasih salam, puji Tuhan. Ya, selamat datang. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Ya, silahkan duduk kembali Bu. Ibu Mirna ini salah satu dari subscriber kita yang sudah 2 tahun mengikuti video kita. Sementara Ibu Magdalena dan Ibu Desi baru diperkenalkan nama Bapak Yahweh pada waktu Ibu Mirna datang ke Semarang ini. Dan akhirnya mereka berdua mau memberi diri dibaptis. Jadi ada 3 orang baptisan pembaharuan. Saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara yang akan baptis pembaharuan. Mulai saat ini saya tidak bisa membaptis secara dadaan, saudara-saudara. Biasanya saya bisa membaptis tengah malam pun, it's okay. Karena kolam baptisan selalu standby dengan air. Tetapi untuk saat ini saya tidak bisa lagi karena pastori dan kolam baptisannya sudah dihancurkan, saudara ya. Saudara lihat pastorinya sudah berantakan, tidak karu-karuan. Alat berat juga sudah datang. Ya, jadi mungkin besok bisa jebol ke belakang sana dan kolam baptisan sudah tidak lagi bisa dipergunakan. Untuk itu bagi saudara yang akan baptis pembaharuan ke Magelang, saya berharap saudara kasih tahu dulu supaya kami bisa persiapkan diri. Tadi ketika mempelai Hamasiah ini saya baptis di kolam renang di Gladiol, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya beritahu karena sekarang kita sudah tidak punya lagi kolam baptisan kecuali nanti di Kehilat yang baru. Kolam baptisannya baru ada. Ya, Bapak Ibu, ini yang saya bisa sampaikan. Nah, untuk itu kita akan memulai mempelajari, saudara-saudara, ya, cerita tentang Abigail. Dan kita bisa mendapati pelajaran dari kisah ini cukup menarik, saudara-saudara. Kita akan membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 25, ayat 32 sampai 38. Atau kita mulai dari awal saja ya, supaya nanti saya tidak bolak-balik buka ayat. Kita baca semua saja kisahnya, baru setelah itu saya menerangkan pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kisah tentang Abigail. Kita baca 1 Samuel atau 1 Samuel pasal yang ke-25 dan kita membaca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-38. Saya akan bacakan secara cepat untuk saudara. Begini bunyinya, sambil saudara mendengarkan atau saudara menyimak, saudara masukkan dalam hati ya, karena bacaan kita cukup panjang. Dan ada seorang pria di Maon, dan pekerjaannya di Karmel. Dan pria itu sangat hebat, dan padanya ada 3.000 ekor domba, serta 1.000 ekor kambing betina.
dan dia sedang mencukur bulu kawanan dombanya di Karmel. Nama pria itu Nabal, dan nama istrinya Abigail, dan wanita itu bijaksana serta cantik rupawan. Tetapi pria itu kasar dan jahat, perbuatan-perbuatannya, dan dia keturunan Kaleb. Dan Daud mendengar di padang gurun bahwa Nabal sedang mencukur bulu kawanan dombanya. Lalu Daud mengutus 10 orang pelayan. Dan Daud berkata kepada para pelayan itu, naiklah ke Karmel, dan kamu harus datang kepada Nabal, dan atas namaku kamu harus bertanya kepadanya perihal damai sejahtera. Dan beginilah harus kamu katakan, hidup dan sejahteralah engkau, juga sejahteralah seisi rumahmu, bahkan sejahteralah semua yang ada padamu. Dan sekarang aku telah mendengar bahwa padamu ada yang sedang mencukur bulu domba. Sekarang ini para gembala yang adalah milikmu, mereka ada bersama kami. Kami tidak pernah membuat mereka malu. Bahkan pada mereka tidak pernah ada kehilangan apapun selama hari-hari mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada pelayanmu, maka mereka akan bercerita kepadamu, dan biarlah para pelayan itu mendapat kemurahan di matamu. Karena pada hari yang baik kami telah datang, aku mohon berikanlah apa yang telah tanganmu peroleh kepada hamba-hambamu, juga kepada anakmu Daud. Lalu para pelayan Daud tiba dan berbicara kepada Nabal. Menurut semua perkataan itu demi nama Daud, kemudian mereka beristirahat. Tetapi Nabal menjawab kepada para hamba Daud dan berkata, siapakah Daud? Siapakah anak Isai? Hari ini ada banyak hamba yang melepaskan diri dari hadapan tuannya. Jadi, haruskah aku mengambil rotiku dan airku dan daging sembelihanku yang telah aku sembelih untuk para pencukurku, serta memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka ini? Lalu berbaliklah para pelayan Daud ke jalan mereka, dan mereka kembali dan tiba dan menceritakan kepadanya sesuai dengan segala perkataan itu. Kemudian Daud berkata kepada orang-orangnya, masing-masing sandanglah pedangnya. Dan mereka masing-masing menyandang pedangnya, dan Daud pun menyandang pedangnya, dan kira-kira 400 orang berangkat mengikuti Daud. Tetapi 200 orang tetap tinggal dekat barang-barang. Dan seorang pelayan dari para pelayan itu menceritakan kepada Abigail, istri Nabal, dengan berkata, lihatlah, Daud telah mengutus para utusan dari padang gurun untuk memberkati Tuhan kita, tetapi dia berteriak terhadap mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik terhadap kita, dan kita tidak pernah dipermalukan, dan tidak pernah kehilangan sesuatu pun setiap hari kita berlalu lalang bersama mereka saat kita berada di ladang. Mereka telah menjadi tembok bagi kita, baik siang maupun malam. Tetapi hari kita ada bersama mereka saat menggembalakan kawanan domba. Maka sekarang ketahuilah dan perhatikanlah apa yang harus engkau perbuat. Karena yang jahat telah ditentukan terhadap Tuhan kita dan atas seisi rumahnya. Sebab dia seorang yang sungguh-sungguh tidak berharga untuk berbicara dengannya. Kemudian Abigail bergegas dan mengambil 200 roti dan 2 kirbat anggur dan 5 ekor domba yang telah diolah dan 5 sukat gandum panggang, 100 tandan kismis dan 100 tandan buah ara, dan dia menyiapkannya di atas keledai-keledai.
Dan dia berkata kepada para pelayannya, "Berjalanlah mendahului aku. Ketahuilah aku akan datang menyusulmu." Namun dia tidak memberitahukan suaminya Nabal. Dan terjadilah dia sedang menunggangi keledai dan menurun di tepi jurang dari gunung itu, dan ternyata Daud serta orang-orangnya sedang berjalan menurun untuk menemuinya, dan dia menemui mereka. Dan Daud telah berkata, "Pasti sia-sialah aku telah melindungi segala yang menjadi kepunyaan orang itu di padang gurun, sehingga tidak ada suatu pun yang telah hilang dari semua yang menjadi kepunyaannya. Dan dia telah membalaskan kepadaku kejahatan atas kebaikan." Beginilah kiranya Elohim melakukan kepada musuh-musuh Daud. Bahkan lebih lagi, jika sampai terang fajar aku membiarkan hidup satu saja di antara segala yang ada padanya yang kencing pada tembok. Dan Abigail melihat Daud dan dia bergegas lalu turun dari keledai dan menundukkan wajahnya di hadapan Daud, lalu membungkukkan tubuhnya ke tanah. Dan dia bersujud di kaki Daud serta berkata, "Biarlah kesalahan itu atasku saja ya Tuanku. Dan aku mohon kepadamu, biarlah hambamu ini berbicara di telingamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Aku mohon kepadamu, jangan biarkan Tuanku mengarahkan hatinya kepada Nabal, orang yang tak berguna itu. Sebab sesuai namanya demikianlah dia. Namanya adalah Nabal dan kebebalan ada bersamanya. Dan aku, hambamu ini, tidak melihat para pelayan Tuanku yang telah engkau utus. Dan sekarang Tuanku, demi Yahweh yang hidup dan demi jiwamu yang hidup, karena Yahweh telah menahanmu untuk datang dengan penumpahan darah dan menyelamatkan tanganmu dari dirimu sendiri. Dan sekarang biarlah musuhmu menjadi seperti Nabal, bahkan mereka yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Dan sekarang inilah berkat yang telah hambamu bawa untuk Tuanku, bahkan biarlah itu diberikan kepada para pelayan yang mengikuti Tuanku. Aku mohon kepadamu, ampunilah pelanggaran hambamu, karena Yahweh pasti akan membangun keturunan yang kokoh bagi Tuanku. Sebab Tuanku telah melakukan peperangan Yahweh, dan kejahatan tidak ditemukan kepadamu sepanjang hidupmu. Dan sekalipun manusia bangkit mengejar engkau dan menuntut nyawamu, tetapi nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkus kehidupan bersama Yahweh Elohimmu, dan dia akan melontarkan nyawa musuh-musuhmu dari celah ketapel. Dan akan terjadi ketika Yahweh melakukan terhadap Tuanku sesuai segala kebaikan yang telah dia katakan mengenai engkau, dan telah memerintahkan engkau menjadi pemimpin atas Israel, maka hal itu tidak akan menjadi penyebab yang mengejutkan. Sebab penyebab yang merintangi hati Tuanku, baik untuk menumpahkan darah dengan sia-sia, maupun demi Tuanku menyelamatkan diri sendiri. Dan semoga Yahweh berbuat baik kepada Tuanku, dan engkau mengingat hambamu ini. Lalu Daud berkata kepada Abigail, "Dimuliakanlah Yahweh Elohim Israel yang telah mengirim engkau menemuiku pada hari ini. Dan diberkatilah kebajikanmu, dan diberkatilah engkau karena engkau telah mencegahku dari datang untuk menumpahkan darah pada hari ini, dan dari menyelamatkan diriku dengan tanganku sendiri. Dan sungguh demi Yahweh Elohim Israel yang hidup, yang telah mencegah aku melakukan kejahatan terhadapmu. Karena jika engkau tidak bergegas dan datang menemuiku, pastilah tidak akan ada satupun dari yang kencing pada tembok pada Nabal yang ditinggalkan hidup sampai terang fajar." Dan Daud menerima dari tangannya apa yang telah dia bawa kepada dia. Lalu dia berkata kepadanya, "Pulanglah dalam damai sejahtera ke
ke rumahmu. Sesungguhnya aku telah mendengarkan suaramu dan telah menerima permohonanmu. Kemudian Abigail datang kepada Nabal dan tampaklah dia sedang mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja. Dan hati Nabal merasa gembira dan dia mabuk sehingga berlebih-lebihan dan wanita itu tidak memberitahukan dia sepatah kata pun sampai terang fajar. Dan terjadilah pada pagi harinya, ketika pengaruh anggur itu telah hilang dari Nabal, istrinya memberitahukan dia hal itu, lalu berhentilah jantungnya di dalam dadanya, dan dia menjadi seperti sebuah batu. Dan terjadilah kira-kira 10 hari kemudian, Yahweh memukul Nabal, lalu ia mati. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada sebuah kisah yang cukup menarik tentang Abigail yang sanggup untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, saya akan mencoba untuk sedikit kembali menceritakan secara singkat dari apa yang sudah kita baca. Di sana diceritakan di Maon, saudara-saudara, ada seorang pengusaha kaya yang bernama Nabal. Nabal ini punya istri namanya Abigail. Dan Nabal ini dikatakan dalam kitab suci orangnya itu bebal. Seperti namanya, Nabal orangnya bebal. Dan dia memiliki kehidupan bersama dengan Abigail, tetapi ternyata si Nabal ini, saudara-saudara, orangnya sombong, ya, angkuh. Sehingga pada waktu itu, rombongan dari pasukan Daud itu cuma mau minta makanan, saudara-saudara. Mau minta makanan saja. Bayangin, seorang konglomerat, orang yang kaya raya, memiliki segala-galanya. Bahkan dikatakan kambing dombanya saja sampai 300 domba, saudara. Ada 1000 kambing. Wah, itu kaya raya pada zaman itu. Tetapi orang-orangnya Daud mau minta makan saja, enggak dikasih. Nabal ini marah luar biasa. Padahal pembantu-pembantunya itu sudah mengakui bahwa usaha kita itu dilindungi oleh Raja Daud. Karena pada saat itu Daud sedang berada dalam pengejaran Saul, saudara-saudara. Dan kita tentu tahu di situ bahwa Daud itu telah lari ke sana kemari sampai masuk ke gua Adulam dan sebagainya. Nah, ternyata Nabal, suami Abigail ini tidak tahu bahwa selama ini kambing domba usahanya Nabal itu dilindungi oleh Daud. Dia tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi hanya karena minta makanan saja, enggak dikasih. Bahkan kalau tidak dikasih, ngomongnya enak masih mending. Ini enggak dikasih, menghina lagi. Ngomong katanya, siapa sih Daud itu? Enak aja dia minta makan. Ya, banyak orang-orang yang ngaku-ngaku kayak begitu. Wah, ini para tentaranya Daud sakit hati, saudara. Sehingga dia lapor kepada Daud. Saya di sana dimaki-maki habis oleh Nabal. Dan waktu itu Daud berkata, ini orang gak tahu diri. Sudah aku lindungi usahanya. Bahkan tidak sampai dia dipermalukan. Aku jagai usahanya. Lawang cuma minta makan saja kok gak dikasih. Omongannya gak enak. Lalu Daud berkata kepada pasukannya. Pada waktu itu cukup banyak ya, ada berapa ratus tadi. 300 atau 400 itu pasukannya, dia bilang sandangkan pedangmu, kita habisi seluruh
usaha dari Nabal. Kita habisin, kita bantai semua sudah. Percuma selama ini saya melindungi, ternyata dia tidak tahu akan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata pegawai-pegawai Nabal itu mendengar bahwa Daud akan datang bersama dengan pasukannya, akan menghabisi seluruh usaha Nabal, ya termasuk pegawai-pegawainya juga akan kena, nanti bisa mati, saudara-saudara. Nah, akibatnya apa? Pegawai-pegawai Nabal memberi laporan kepada Abigail. Dia katakan, Ibu tahu nggak kalau usaha kita akan dihabisi oleh Daud? Karena suami ibu ini ngomongnya nggak enak, bikin orang sakit hati. Akibatnya apa? Abigail langsung mengambil sebuah tindakan. Dia membawa banyak sekali pasukan untuk mencegat Daud, saudara-saudara. Karena Daud itu sudah banyak orang, ratusan orang yang akan menghabisi seluruh usaha dan keluarga Nabal. Tetapi pasukan itu dicegat oleh Abigail. Kali ini Abigail membawa banyak sekali bingkisan yang akan diserahkan kepada Daud, saudara-saudara. Dan sekaligus dia memohon pengampunan, memohon belas kasihan kepada Daud untuk suaminya. Nah, akhirnya saudara, akibat dari kelemah lembutan Abigail menghadapi Daud, akhirnya apa yang hendak dilakukan oleh Daud dibatalkan, saudara-saudara. Daud bahkan mengatakan, untung kamu datang ke sini. Kalau kamu tidak datang ke sini, habis keluargamu. Akan ada pertumpahan darah karena aku sudah bertekad. Tidak ada satu orang pun yang akan saya biarkan hidup. Tetapi saudara, sikap dari Abigail ini ternyata membuat hati Daud langsung luluh. Dan kita melihat di sini ada beberapa hal yang cukup menarik, saudara-saudara. Yaitu apa? Abigail ini adalah seorang wanita yang memiliki keberanian yang luar biasa. Dia berani menghadapi pasukan Daud yang waktu itu sedang marah besar. Bayangin saudara-saudara, orang yang sedang marah besar itu sudah nggak ada urusannya lagi. Pokoknya kalau aku ketemu, saya habisin ini orang. Dia datang dengan kelemah lembutan. Dan kalau saya boleh katakan, Nabal ini bodoh sekali. Hatinya jahat. Ucapan-ucapannya juga sangat buruk dan kotor. Nabal tidak menyadari kalau tanpa pertolongan Daud pasti sudah dijarah oleh pencoleng atau para begal. Kita harus sadar bahwa hidup kita pun bukan sendiri. Kita bersosialisasi. Nabal ini adalah contoh dari orang yang sok mentang-mentang karena dia merasa dirinya kaya. Dari apa yang saya ceritakan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita kalau sampai disebut orang sukses, usaha kita maju, ya, apapun yang kita lakukan dibuatnya Bapak Yahweh menjadi berhasil, itu bukan hasil usaha kita. Ya, sehebat, sesukses apapun, tanpa adanya pertolongan Tuhan, nol di hadapan Tuhan, saudara. Jadi poin yang pertama yang saya bisa sampaikan di sini adalah jangan kita merasa sombong. Kita memang berkali-kali saya ajari tentang hukum law of attraction. Hukum untuk menarik kekayaan, hukum untuk menarik damai sejahtera,
hukum untuk menarik hikmat akal budi, hukum untuk menarik apapun yang kita inginkan. Tetapi kita harus sadar, ketika apa yang kita tarik kita sudah berhasil, itu tidak boleh kita merasa itu hasil usahaku. Tidak sama sekali. Saya bahkan mengatakan kita semua yang ada di tempat ini, termasuk Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, yang masih mengikuti streaming saya malam ini, saudara sukses itu bukan hasil karyamu sendiri. Itu adalah hasil usaha dari orang-orang minimal yang simpatik dengan engkau. Dan yang tidak kalah penting adalah pertolongan dari Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita merasa sombong, jumawa, angkuh, saudara. Saya sering menemukan orang-orang yang ketika dia miskin, dia bisa kumpul dengan banyak orang. Tapi begitu sudah kaya, dia lupa segala-galanya. Karena apa? Dia mungkin takut nanti ketularan miskin, atau takut kalau diutangi, atau takut dengan banyak faktor. Tetapi orang yang rendah hati, dia tidak akan melakukan seperti itu. Nabal, kita belajar dari Nabal terlebih dahulu, saudara. Yang pertama yang bisa kita lihat dari Nabal adalah dia orang yang sombong. Dan yang kedua, Nabal itu orangnya bebal, artinya sulit untuk dikasih tahu. Mau menangnya sendiri. Ya. Jadi kita perlu coba koreksi pada diri kita masing-masing. Apakah saya itu termasuk orang yang bebal? Orang yang berulang kali diberitahu tetapi tidak pernah mau tahu, saudara. Ada enggak orang-orang yang model kayak gitu menurut saudara? Ada, bahkan sangat banyak, saudara. Dikasih tahu, nggak mau tahu. Orangnya bebal, makanya yang namanya bebal itu diomongi juga sulit, saudara. Dan mau menangnya sendiri. Sudah jelas salah pun tetap tidak mau disalahkan. Nah, karakter Nabal ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar seperti Abigail, saudara-saudara. Dan kita akan lihat beberapa keunggulan yang sempat saya catat di sini tentang Abigail. Yang pertama, ini saya tidak perlu baca lagi ya, saya cuma sebutkan ayatnya karena kita sudah baca tadi. Yang pertama disebut, Abigail adalah seorang wanita yang cantik, baik hati, penuh pengertian, bijaksana, cerdas, dan tidak sombong. Itu ada di ayat yang ketiga. Keunggulan Abigail itu mengatasi semua perempuan yang ada pada masa itu. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita bisa mencontoh di poin pertama ini, saudara pasti akan sangat banyak disukai orang. Ya, saudara sebagai seorang perempuan yang cantik. Orang cantik biasanya suka sombong, saudara-saudara. Merasa dirinya cantik melebihi yang lain. Tetapi tidak demikian dengan Abigail. Dia baik hati, bahkan penuh pengertian, bijaksana, cerdas, dan tidak sombong. Sangat bertolak belakang dengan suaminya. Bapak Ibu yang terkasih, di poin yang pertama ini saya ingin bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semata-mata tetap ada campur tangan dari Bapa Yahweh. Kalau kita saat ini punya visi dan impian untuk membangun sebuah kehilat yang terbaik untuk Bapa Yahweh, apakah itu hasil usaha kita? Tidak, saudara. Itu adalah karena campur tangan dari Bapa Yahweh. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kembali kita bisa melihat dari pelajaran
Pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari kisah Abigail ini? Yang pertama tadi, dia tidak sombong, penuh pengertian, bijaksana, dan cerdas. Yang kedua, dia sederhana dan tidak merusak suami. Itu ada di ayat 24. Kenapa saya katakan sederhana? Karena pakaian Abigail itu tidak seperti orang pada umumnya. Dia wajar, biasa-biasa saja. Buktinya toh dia masih bisa kumpul bareng-bareng sama para pegawainya. Sekalipun dia istri dari seorang konglomerat. Dia juga orangnya gemi. Tahu gemi? Gemi itu artinya tidak boros, saudara. Ya, ini bahasa saya. Gemi itu artinya tidak boros, saudara. Jadi tidak banyak menghambur-hamburkan duit. Ya. Nah, kita kembali melihat ke diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai orang-orang percaya itu bisa dipercaya dalam masalah keuangan? Itu penting, Bapak Ibu. Kadangkala ketika kita dipercaya keuangan, kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita boros. Nanti giliran dibuka, wah, loh kok tabungannya habis. Ini yang sering kali saya sampaikan kepada pasangan muda-mudi. Saya selalu dalam khotbah itu saya sisipkan bahwa saudara itu harus bisa ngerti menabung. Jangan boros. Kalau mau memberi seseorang, apakah itu mertua, apakah itu kakak, itu harus sepengetahuan suami. Demikian juga sebaliknya. Ya, saya punya tips. Ya, kalau saya mau memberi kepada orang tua saya, karena orang tua saya sekarang sudah tidak ada. Ya, tapi kalau dulu kita sudah janjian. Kalau saya mau memberkati orang tua saya, maka istri sayalah yang akan memberikan keuangannya itu. Begitu juga sebaliknya, kalau dia ingin memberkati orang tuanya, saya yang memberi. Jadi hubungan antara mertua dan menantu jadi baik, saudara-saudara. Enggak umpet-umpetan masalah keuangan. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Saya melihat kehidupan rumah tangga hancur hanya karena tidak adanya keterbukaan dalam masalah keuangan. Saya pernah mengkonseling seseorang yang waktu itu istrinya itu nekat mau selalu bilang, udah kita selesai sampai di sini. Saya bilang, kenapa sih? Suami saya itu borosnya luar biasa. Dan keuangan, saya tidak diberitahu, ini dana kita masih ada berapa, nggak dikasih tahu, saudara-saudara. Pokoknya dia yang pegang semua. Wah, dia sampai berkata, saya mau bubar-bubaran sama dia. Saya katakan jangan, bertahanlah. Karena firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap bertahan sampai akhir. Kehidupan rumah tangga memang kita sering melihat adanya perbedaan. Saya juga menghimbau kepada para suami atau para istri yang tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan. Ayo terbuka. Berapa keuangan yang kau miliki, istrimu harus tahu. Berapa keuangan yang kau pakai, suamimu juga harus tahu. Jadi ketika kita melakukan hal seperti ini, maka kehidupan rumah tangga itu akan sangat menarik, saudara-saudara. Tapi kalau tidak, ya saya pernah mengkonseling seseorang, itu istrinya yang saya tadi ceritakan tuh ngamuk luar biasa, karena dia tahu tabungannya itu habis sama sekali. Sampai dia tanya sama suaminya, ini sebetulnya duitnya larinya kemana? Suaminya tuh jawabnya kacau, enggak karu-karuan, mutar. Sehingga waktu itu istrinya bilang, oke, ATM saya ambil kartunya.
Wah, suaminya nggak terima, saudara. Istri berkata, aku hanya butuh sebuah pernyataan. Ini duit larinya kemana? Tetap tidak mau memberitahu, saudara-saudara. Saya cuma mengatakan bersabar saja. Ya, minta pertolongan dari Bapa Yahweh. Dan akibatnya, apa yang pernah terjadi pada Nabal, terjadi pada suami itu. Yang mengakibatkan suaminya itu mati, saudara. Memang cerita itu tidak berlanjut. Saya pun juga tidak menanyakan akhirnya bagaimana. Yang saya tahu karena ketidakjujuran yang mengakibatkan hati istri selalu disakiti, ya terpaksa Tuhan ambil. Ya, ini yang perlu saya memberitahu kepada saudara sekalian. Yaitu apa? Sederhana dan tidak merusak suami. Itulah sikap Abigail yang kedua. Yang ketiga, Abigail ini ternyata dia orangnya humble. Kenapa? Karena dia mendengar usulan dari pembantunya. Pegawai-pegawainya itu dia memberi usulan. Harusnya begini Bu, ini ada karena Daud itu marah, coba ibu datengin, gitu kira-kira, saudara-saudara. Saudara bisa lihat dari ayat 14 sampai 19. Ya, kita nggak lagi baca karena tadi kita sudah baca. Nah, di sini artinya apa? Abigail yang tidak tahu apa-apa. Apakah Abigail itu tahu kalau dia akan dibantai oleh Daud? Tidak, saudara. Kalau Abigail tidak dikasih tahu oleh pembantunya, dia tidak akan tahu. Begitu dikasih tahu bahwa kita akan dihabisi oleh Daud, dia kaget, saudara. Ada apa ini? Kenapa sampai kayak begini? Lalu pegawainya memberitahu bahwa tadi dikunjungi oleh pegawai-pegawainya Daud, panglima-panglimanya perang, mau minta makan. Lawang sugih, orang kaya. Lah minta makan, mbok sudah dikasih. Berapa sih? Ternyata omongannya nggak enak, saudara-saudara. Sudah nggak ngasih, omongannya nggak enak sisan. Itu jadi pemicu pembunuhan. Kita sering mendengar orang sampai melakukan pembunuhan. Ketika ditanya di kepolisian, apa sih sebabnya kok kamu bisa melakukan pembunuhan? Katanya ini bosmu. Dia bilang apa? Saya sering kali dilukai oleh bos saya. Kata-katanya itu tidak enak. Jadi kalau kata-katanya tidak enak, yang terjadi apa, saudara? Orang sakit hati. Bahkan dia akan mencoba untuk membunuh. Dulu kan pernah terjadi juga di kota Magelang, saudara-saudara. Ada seseorang yang dibunuh oleh pegawainya. Karena apa? Omongannya itu nggak enak. Coba ayo kita belajar untuk mengendalikan lidah kita. Mengendalikan mulut kita. Supaya kita itu omongannya itu tidak nggelodroh. Tahu nggelodroh, saudara? Sak penak wudele dewe. Ya. Pokoknya saya mau ngomong apa, wis teko ngomong urusan belakang. Itu sangat berbahaya. Hati-hati, apalagi kita hidup di dunia informasi. Kadangkala orang nggak suka dengan orang lain main ketik, lalu diupload di Facebook. Masih bagus kalau orangnya itu punya prinsip seperti saya. EGP, emang gua pikirin. Lah kalau saudara ketemu sama orang yang berangasan, habis saudara. Hati-hati dengan ucapan kita. Nah di sini saudara, ada hal yang menarik. Abigail ini tahu betul bahwa Tuhan itu bisa memakai pembantunya. Dia nggak ngerti apa-apa kok. Kalau tadi di ayat bacaan kita, Abigail terkejut, loh ada apa ini? Begitu dia diberitahu, langsung dia perintah untuk siapkan makanan, saya hadapi sendiri Daud. Wah, pemberani saudara.
Orangnya lembut tetapi keberaniannya luar biasa. Dan yang keempat yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Abigail adalah dia menghargai jasa orang lain, yaitu Daud, karena dia baru sadar, dia baru tahu bahwa perusahaan dan martabat keluarga itu dijaga oleh pasukan Daud. Ingat pada masa itu, di luaran itu rawan dengan begal, saudara-saudara. Apalagi kalau saya baca data dari Nabal, dia hanya punya pegawai biasa. Bukan seorang fighter atau pekelahi. Bukan. Sehingga sangat rawan sekali untuk dibegal, untuk dibunuh, untuk diacak-acak sama penjahat. Tetapi di sini rupa-rupanya Daud bersama dengan pasukannya melindungi usaha Nabal, Bapak Ibu. Jadi bagi Abigail, kalau dia bisa memberi makanan, kan kita lihat tadi membawa banyak sekali ya persembahan untuk Daud. Bagi Abigail itu enggak seberapa dibanding perlindungan Daud kepada keluarganya. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau kita bisa memberi kepada orang lain, betapa bahagianya. Karena kita tahu bahwa dengan kita memberi banyak hal kepada orang lain, orang jadi simpatik dengan kita. Tapi kalau omongannya saja sudah enggak enak, mencelekit, ya, mana orang bisa simpatik dengan kita. Lagian juga kalau dipikir, kita ngasih pasukannya Daud misalnya, itu seberapa sih dibanding kekayaannya yang dombanya saja 3.000-an. Sebutlah diambil cuma 5. Daud masih, si Nabal masih punya banyak, saudara-saudara. Nah di sini kita diberi pelajaran untuk kita belajar menghargai orang lain. Yesus mengajarkan kepada kita agar supaya kita bersahabat dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Kita bisa cari sahabat sebanyak-banyaknya pakai duit, saudara-saudara. Orang kalau dikasih duit itu senang. Dan dia bisa jadi sahabat kita ketimbang kita ngomong yang kasar pada orang itu. Kalau saudara bisa memberikan persembahan, tanda kasih kepada orang lain, saya katakan sikapmu itu akan ditangkap oleh alam semesta sebagai orang kaya, saudara. Dan engkau akan diberkati luar biasa. Karena alam semesta itu tahu tanganmu murah hati. Ayo sekarang saya menantang kepada saudara sekalian. Saudara mempraktekkan hukum Loa. Apakah benar saudara punya gaya berpikir dan sikap hati untuk memberi pertolongan kepada orang lain? Saya kasih tahu saudara. Kalau saudara yang ekonominya masih di bawah, katakan begini. Saya kaya raya dan saya bisa memberikan persembahan kasih saya kepada orang-orang. Dan apa yang saudara ucapkan itu ditangkap oleh alam semesta. Orang ini layak untuk diberkati. Tapi kalau kita kencengnya luar biasa, orang gemi itu boleh. Tetapi juga harus murah hati. Kan ada pepatah, diberkati untuk menjadi berkat. Kita itu ibarat seperti selang air, saudara. Ya, selama selang air itu tidak bumpet, maka air akan dialirkan terus ke situ. Basah terus ya Bapak Ibu. Tapi kalau bumpet, orang nggak akan mengalirkan air ke situ. Percuma, nggak akan mengalir. Begitu juga saya beritahu.
Kalau engkau memiliki kemurahan hati, bisa menjaga atau menghargai jasa orang lain, seperti Abigail, saya yakin Bapa Yahweh pasti akan memberkati lebih untuk saudara. Kita lihat yang berikutnya. Apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari sikap Abigail adalah cepat bertindak dan tidak menunda-nunda waktu dalam menangani suatu persoalan atau masalah. Bapak Ibu yang terkasih, terjadinya masalah semakin runcing itu karena seringnya menunda waktu sehingga sekatnya menjadi semakin tebal. Begitu Abigail tahu bahwa dia akan dibantai habis sama Daud, dia tidak ungkang-ungkang kaki lalu berkata, ya kalau nanti datang ya saya tak minta maaf. Bukan begitu. Dia langsung perintahkan pegawai-pegawainya, siapkan makanan ini, saya hadapi Daud. Wow, itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Dia bertindak menghadapi orang yang sedang marah. Pernah nggak saudara menghadapi orang yang sedang marah? Itu nggak nyaman loh saudara. Sangat tidak nyaman. Dulu ketika saya memanggil nama Bapak Yahweh saja, ada banyak sekali saya harus berhadapan dengan mereka yang marah karena nama sesembahan lama disingkirkan. Saya harus hadapi mereka dengan bijaksana. Saya harus tunjukkan siapa sesembahan kita yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, cepat bertindak itu sangat penting. Apa jadinya kalau pada saat itu Abigail bermalas-malasan, habis seluruh keluarga, termasuk dia mati, saudara. Jadi poin yang kelima adalah cepat bertindak dan tidak menunda-nunda waktu. Saya kalau punya kerjaan khususnya untuk persiapan materi dan sebagainya, saudara pikir saya tidak pernah mengalami kejenuhan. Oh, jenuh saudara, jangan saudara pikir saya kalau belajar dari pagi sampai tengah malam itu tidak jenuh. Jenuh. Kadangkala komputer saya matikan, saya turun. Hanya sekedar leyeh-leyeh di bawah, saudara-saudara. Dan saya tahu bahwa ketika saya harus menghadapi masalah, saya tangani masalah dengan cepat. Karena kalau tidak nanti besok lagi ada masalah lagi, numpuk lagi. Toh saya juga yang mengerjakan. Jadi ya capek juga, malah double capeknya ya, begitu. Ya, nah ini yang harus kita ketahui, saudara-saudara. Dia tidak menunda-nunda waktu. Yang keenam, kita bisa lihat di ayat 18. Abigail ini tahu mengambil hati orang yang akan menghancurkan suaminya. Mampu meredam amarah Daud. Kalau saudara bisa meredam amarah, itu sesuatu yang luar biasa. Saya banyak sekali ditanya sama orang, saudara. Pak, saya sudah melakukan hukum loa 5 hari sudah selesai. Saya bilang, bagus. Terus dia tanya begini, apa yang harus aku lakukan? Selalu begitu. Saya bilang, yang harus Anda lakukan cuma 2. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, ikutin tarikan-tarikan dari alam semesta. Lalu dia ngomong begini, lah yang pertama itu berat Pak. Masalahnya apa? Wah, mertua saya begini-begini. Waduh. Ya saya bilang abaikan saja. Pak Lukas bilang enak, abaikan. Lah saya tiap hari ketemu sama dia. Ya iya juga sih saudara ya. Iya juga sih. Ya saya bilang begini, ya sudah. Supaya tidak merasa enak, ya banyak meditasi saja. Bayangkan hal-hal yang baik, ya. Ciptakan sesuatu yang luar biasa, apalagi kemarin saya kasih tahu ya materi tentang apa? Bukan sebelumnya. Surat dari masa depan. Ayo tulis, saya bilang gitu. Iya ya Pak, saya harus belajar untuk meredam hati saya. Soalnya mertua saya itu
paling gampang ngutuki ya anak-anaknya, saya dan cucu-cucunya. Jadi mulutnya itu kotor, Pak. Saya kadang jengkel. Saya mau melakukan hukum loa, tapi mertua saya, omongannya ini, waduh, jelekitnya luar biasa. Bikin saya gemes. Ya saya bilang, saya yakin kalau kamu mulai banyak bermeditasi, nanti alam semesta yang akan mengubahkan semuanya. Kita punya keunggulan loh, saya bilang. Keunggulan pertama kita punya Tuhan yang hidup. Dan keunggulan kedua kita punya Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Itu yang penting Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh, Abigail tidak menggunakan emosi, bahkan perasaannya pun dia tidak pergunakan, tetapi dia pakai hikmat. Kenapa saya katakan dia pakai hikmat? Karena kalau dia pakai perasaan, dia akan mikir, wah, lah ini saya belum ada persetujuan dengan suami saya. Wah, nanti nek suami saya tahu ngamuk ini saya. Bisa dimaki-maki ini suaminya kuasare minta ampun. Abigail tidak melakukan itu, saudara. Dengan hikmatnya, dia bertindak sendiri, meredam emosi orang. Apakah dia coba pamit pada suami? Tidak. Saudara tidak menemukan Abigail berkata, "Pak, aku tak nemoni Daud ya, karena Daud mau membantai rumah tangga kita." Kalau ngomong seperti itu, Nabal bilang pasti akan berkata, "Enggak usah, ngapain kamu datang ke sana, enak aja." Ya, seperti itu saudara. Tetapi Abigail dengan hikmatnya bertindak sendiri, sekalipun tanpa persetujuan suami, tetapi dia lakukan demi kebaikan keluarga. Ya, dan kita bisa lihat di ayat 19 dan 36. Kemudian yang berikutnya, apa yang Abigail lakukan yaitu berani menghadapi persoalan dengan tidak panik. Apalagi stres. Saudara bisa lihat di ayat 17 sampai 35. Abigail bertindak dengan tenang. Menghadapi orang yang siap untuk menghabisi keluarga dan usahanya. Nah, saya ambil kata-kata yang hidup dari kata tidak panik. Saudara yang terkasih, saya perlu memberitahu kepada saudara. Tiap-tiap kita kadangkala kita berurusan dengan problem atau masalah. Nah biasanya kalau masalah kita sudah menyangkut masalah hukum, kadang kita panik saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Wah kita panik sehingga nggak bisa mikir. Maka saya menasihatkan kepada saudara, tidak usah panik. Apakah dengan kepanikan itu berarti masalah selesai? Tidak, masalah tetap ada. Yang penting jangan panik. Tutup mata, tarik nafas yang panjang, katakan, Bapa Yahweh, lindungi kami. Hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengikuti streaming kami pada malam hari ini, dimanapun engkau berada. Ketika saudara sedang berhadapan dengan hukum, yang paling penting adalah jangan panik. Saudara bisa masuk dalam keheningan. Seperti kata firman Tuhan katakan, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Tenang setiap menghadapi masalah. Jangan panik, karena semakin Anda panik, masalah itu menjadi semakin besar. Tetapi ketika masalah itu datang, serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita pokoknya sudah berserah. Saudara punya keunggulan, hatimu tenang. Dan biasanya nih, ini menurut saya, biasanya orang yang hatinya tenang, dia akan mendapatkan ilham yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan keluar
dengan caranya sendiri yang sangat luar biasa. Ayo sekarang saya mau tanya kepada saudara, khususnya yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah panik. Kami dari sini mendoakan Bapak Ibu semuanya. Sekalipun kami belum pernah berjumpa. Saudara bisa lihat wajah saya, tapi saya tidak bisa melihat wajah saudara. Tetapi percayalah, tiap-tiap malam saya selalu berdoa untuk meminta tiap-tiap hari Bapak Yahweh melindungi para subscriber semuanya. Hati-hati ya saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya, Abigail bersedia disalahkan atas kesalahan dan dosa orang lain. Dalam hal ini adalah suami. Demi terjadinya perdamaian atas sesuatu pelanggaran yang berbahaya. Saudara bisa lihat di ayat 24 sampai 28. Bahkan Abigail berkata, memang suamiku orangnya bebal. Maka saya datang atas nama keluarga diri saya sendiri. Saya mohon pengampunan. Dia akui saudara. Bagaimana suaminya itu kadang tidak bertindak dengan bijaksana. Dan dari poin ini saya mengambil kata-kata yang hidup yaitu bersedia disalahkan atas kesalahan orang lain. Dalam hal ini adalah suami. Bagi Abigail yang ada di pikirannya adalah pokoknya damai. Wes ora popo, aku disalah-salahkan enggak apa-apa. Suamiku disalah-salahkan enggak apa-apa. Memang dia orangnya seperti itu. Tapi saya membutuhkan belas kasihan dari tangan Raja Daud. Dan ternyata disitulah hati Daud menjadi luluh. Yang kesembilan, dia tetap ramah. Sekalipun dia tahu bahwa suami, keluarga, perusahaan, dan kekayaannya sebentar lagi akan habis, saudara-saudara. Dia tetap ramah kepada orang lain. Nah, di sini saya ambil kata-kata yang hidup, tetap ramah. Betulkah kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh terkenal keramahannya? Atau kita sebagai anak Bapak Yahweh dikenal kebenciannya? Ayo, ciptakan opini di luar bahwa kita semua adalah orang-orang yang ramah terhadap orang lain. Sehingga orang tidak ngecap memberi stempel kita. Orang ini sebetulnya pahit, orang ini sebetulnya penuh kebencian, orang ini sebetulnya angkuh. Jangan ciptakan opini seperti itu, saudara. Ingat kita hidup dalam dunia informasi. Kalau ada orang yang tidak suka, saudara bisa dicuatkan di medsos. Nama saudara buruk. Itu sangat tidak baik. Kecuali kalau mereka memperburuk, tetapi kita tidak melakukan, ya nanti tangan Tuhan sendiri yang akan tolong kita. Amin. Jadi saya katakan, bisakah kita menciptakan banyak sahabat? Di mana ada sahabat, bahkan di seluruh penjuru dunia pun kita punya sahabat, saudara-saudara. Dunia ini sekarang kelihatan kecil. Karena melalui medsos kita bisa menjangkau dunia sejauh apapun. Bahkan kita bisa melewati ruang dan waktu. Sama seperti kalau kita kontak-kontak dengan orang Amerika. Itu selisihnya waktu panjang sekali, saudara. Kalau di sini pagi, di sana malam. Tetapi bisa di detik yang sama, kita bisa bercerita kepada mereka. Kita cari sahabat sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah ajaran yang Yeshua katakan. Kemudian yang berikutnya. Dia seorang yang beriman. Karena Abigail ini tahu Elohimnya Daud. Ya. Jadi
Sekalipun suaminya itu kasar, suaminya itu bebal, tetapi ternyata Abigail ini dia punya kemampuan untuk memiliki iman yang tangguh. Sehingga dia ngerti kalau David itu punya Tuhan yang bernama Yahweh, maka Abigail berkata, demi Yahweh. Wow, luar biasa saudara. Nah kalau sudah nama Yahweh disebut, David mundur saudara. Nggak berani. Kenapa? Karena nama Bapa Yahweh itu sudah disebut saudara. Sehingga David mau membunuh juga mikir, wah lah ini istrinya aja kenal sama Yahweh. Mosok aku bantai. Mundur akhirnya David. Ya. Nah, dari apa yang saya katakan di poin ini, sebuah pertanyaan kecil saya ajukan. Apakah saudara masih belum tahu tentang nama sesembahan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Kalau saudara tidak mengerti, saya beritahu namanya adalah Yahweh. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA seseorang yang dia bilang begini, Pak Lukas ditantang untuk debat di gerejanya Pak Lukas sendiri. Saya bilang Anda salah alamat. Ya. Sampai dunia kiamat saya tidak mungkin berdebat. Saya ditantang anak sekolah minggu pun saya tidak akan mau. Saya hanya memberitakan nama besar, nama kudus Bapak Yahweh. Anda terima ya syukur, tidak terima forget it. Tapi kalau sampai dia menantang-nantang, bahkan merasa sok hebat, ayo jajal tak tantang Pak Lukas, bikin perdebatan di gerejanya. Dengan tujuan apa? Saudara tahu? Mau mempermalukan saya. Apakah saya pikir saya mau menyerah? Ya wes aku kalah, aku tak nyerah mengikut nama sesembahan lama. No way, saudara. Lambok dibayar 100 triliun. Saya disuruh mimpin ibadah 1 jam saja. Dengan mempergunakan nama sesembahan saya yang lama. Saya tidak tertarik. Itu iman saya, Bapak Ibu. 100 triliun loh, sediakan di depan saya. Saya tidak akan tertarik. Karena saya tahu dalam hidup saya bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu bernama Bapa Yahweh. Ya, karena kita tahu bahwa Dia adalah Sang Pencipta alam jagat raya ini. Saya kasih tahu pertanyaannya gampang saja bagi mereka-mereka yang sok hebat itu. Kasih tahu saja. Yahweh itu nama setan apa nama Tuhan? Itu aja sudah. Ya, kalau dia katakan nama Tuhan, ya wes tutup. Tapi kalau dia bilang nama setan, saya bilang ikutilah setanmu. Gampang kan? Ya, jadi ngapain kita mesti debat? Kalau toh mereka kalah juga nggak mungkin ikut kita. Saya pun juga tidak mungkin ikut dia. Ya, lalu untuk apa debat? Ini bikin hati itu cacat, saudara. Jangan pernah mau berdebat, saudara. Saya ajarkan dari tempat ini. Apalagi saudaramu mempraktekkan hukum Loa, hatimu cacat dengan perdebatan. Rugi, saudara. Saya hanya mengatakan, apakah dengan berdebat, dia mengakui nama Tuhan kita, Bapak Yahweh, lalu dia ikut kita? Tidak, orang masih gengsinya tinggi, saudara. Jadi saya beritahu untuk saudara-saudara yang nantang saya, untuk berdebat, sekolah minggu pun saya nggak akan ladeni, saudara. Kenapa? Karena saya tidak mau hati saya cacat. Dan saya tidak mau membuat show orang lain nanti ribut dan sebagainya. Saya tidak mau. Jadi kalau Anda menantang saya, Anda salah alamat. Ya. Terus orang ngasih tahu sama saya, oh Pak Lukas, takut ya. Saya bilang betul, saya takut. Takut mulut saya itu menjilat lidah saya sendiri. Saya tidak mungkin menjilat saya lalu saya umumkan, saudara, besok ada perdebatan sengit di kehilat kita. Tidak.
Bagi saya perdebatan seperti itu tuh haram hukumnya, saudara. Amin. Ya. Anda terima syukur, tidak terima lupakan. Nanti kita akan tonton kalau kita sudah mati. Kamu yang kelojotan di neraka atau saya. Kita tonton saja, tapi saya mengakui bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yahweh. Kita lihat saudara yang berikutnya. Abigail adalah tipe seorang istri yang tabah menghadapi suami yang bebal, jahat, dan kasar. Banyak orang yang melakukan bunuh diri karena serangan yang datang justru dari dalam keluarga sendiri. Tapi di sini kita melihat betapa hebatnya Abigail. Dia sebagai wanita yang tabah menghadapi suami yang kasar. Saudara mungkin yang ada di rumah saat ini sedang menghadapi suami yang kasar ya. Atau istri yang enggak beres gitu ya. Nah saya katakan bertahanlah. Tabah, minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi saudara. Amin. Yang berikutnya, ini pelajarannya bisa kita tarik banyak sekali ya saudara-saudara. Seorang yang berjiwa besar, sekalipun suaminya jahat tapi tabah, walau pasti sering disakiti suami, baik dengan kata-kata atau sikapnya, kesabarannya patut diacungi jempol. Dia tidak menghendaki kematian suaminya. Dia bisa saja punya pikiran, wah ini mau ada yang membunuh keluarga saya. Wah ini pertolongan dari Tuhan, benewe bojoku mate sisan. Ternyata tidak saudara-saudara. Abigail tidak berpikir seperti itu. Dia mengambil tindakan untuk melindungi suami. Sekarang yang berikutnya. Yang terakhir. Hal yang tidak kalah penting dari sikap Abigail. Yaitu dia tahu akan situasi yang berbahaya. Sehingga dia bertindak cepat. Atau saya menyebut Abigail ini memiliki kepekaan intuisi, saudara. Nah, saya ambil kata-kata yang hidup ini, kepekaan intuisi. Sekarang saya beritahu, bersiap-siaplah saudara semuanya. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Dan bukan cuman itu. Sebentar lagi akan ada yang namanya Great Reset. Saudara tahu Great Reset? Saya berharap saudara tahu. Mungkin banyak di antara saudara yang di rumah yang tidak tahu ya. Great Reset. Great Reset itu nanti seluruh jaringan internet itu akan dimatikan total. Saudara tidak akan pernah bisa mengakses internet lagi. Kecuali saudara menulis kode bilangan binatang itu 666. Saudara yang sudah menerima tanda bilangan itu, saudara tetap bisa mengakses. Tapi yang tidak bisa, saudara tidak bisa mengakses. Maka saya katakan, bersiaplah, bentengi dirimu. Engkau tetap beriman, tidak lama lagi Yeshua akan datang untuk yang kedua kali. Jangan panik. Di berbagai negara, di luar negeri sudah dimulai Great Reset dari masing-masing negara. Ada negara yang saya nggak perlu sebut namanya ya, negara mana, saya nggak perlu sebut. Itu kalau mengakses internet harus memasukkan kode 666. Ya, kalau tidak, saudara nggak akan bisa mengakses internet. Kemudian, saudara mesti siap kelak. Karena dengan kematian dari jaringan internet, maka saudara tidak bisa lagi mengikuti streaming seperti saat ini. Saya hanya berkata, kalau ternyata kita harus berpisah, bertahanlah dalam iman dan prinsip saudara. Karena kelak kita akan jumpa kembali di Shamayim yang kekal. Di negeri cahaya, negeri yang tiada malam. Negeri yang penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Sekarang yang penting lakukan yang terbaik
untuk Bapak Yahweh. Kenapa beberapa waktu yang lalu ada orang yang ngomong sama saya, "Loh, Pak Lukas ini bagaimana sih? Memberitakan sendiri kedatangan Tuhan sudah hampir. Loh, kok malah mau bangun kehilat besar-besaran?" Saya katakan, saya melakukan ini, saya melakukan porsi saya sendiri. Saya akan memberi yang terbaik bersama dengan seluruh jemaat. Saudara yang mendukung dalam doa, apakah itu tidak bersama-sama membangun? Bersama-sama ya. Kita memberi yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Perkara nanti dalam proses pembangunan terjadi rapture, ya sudah. Goodbye dunia, betul nggak Bapak Ibu? Ya, ngapain kita pusing? Ini waktunya sudah dekat. Kalau ternyata belum, ya kita bisa menikmati kehilat yang baru, kan begitu Bapak Ibu? Betul nggak? Nah ini ya. Dan kemarin saya lihat gambarnya. Ini kan sudah mulai digempur ya, mulai dibongkar. Nanti mimbar ini ternyata kena, saudara-saudara. Ini pasti kena, tapi nggak tahu nanti apakah akan dikerjakan di akhir atau enggak. Saya memang minta kepada pemborongnya supaya dikerjakan di bagian akhir saja. Karena ini kepotong sekian nih, kena bangunan ke sana ya. Saudara bawa dalam doa supaya tidak ada gangguan. Baik cuaca maupun jangan sampai ada malapetaka. Amin Bapak Ibu. Dan saya juga memberi pesan yang terakhir. Kita harus bisa disiplin dalam waktu. Kalau saudara ibadahnya bisanya streaming, ayo streaming yang serius saudara. Jangan streaming sambil makan, nanti ke belakang lagi, duduk lagi, ngapain ngambil lagi, enggak kusuk akhirnya. Jangan begitu ya Bapak Ibu. Itu. Karena ada orang yang WA saya, dia bilang, wah ternyata ibadah streaming itu ya orang nyaman katanya. Kenapa? Ya habis bagaimana istri saya kalau suruh ibadah keluyuran ke sana kemari, makan, minum ini itu. Ibadah kok seperti itu katanya. Ya makanya datang. Ya bagaimana bisa datang rumahnya jauh? Ya sudah. Kamu sendiri yang serius, kasih tahu istrimu. Jangan ibadah enggak serius. Amin Bapak Ibu. Saya beritahu, waktunya sudah tidak lama. Ayo kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapannya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami boleh melihat dan mempelajari tentang suami istri, Nabal dan Abigail. Biarlah apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman ini di dalam hati umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan mendengar pengumuman. Nggak ada pengumuman? Ada? Nggak ada. Oke, karena nggak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mau undang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa untuk para mempelai-Mu yang hari ini sudah dibaptis pembaharuan. Dan sebentar akan kembali ke Semarang Tuhan. Lindungi di tengah jalan ketiga kekasih-Mu ini. Jauhkan dari malapetaka. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami percaya sekali waktu kelak Tuhan pertemukan kembali di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh
wa yusmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yisa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka shekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.